We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bu Rea Arela, seorang vokal coach. Tetapi ternyata nggak cuma vokal coach, a lot of things she has been doing. Termasuk Arabica dan Robusta. Ini apa ini Bu? Bisa ceritakan sedikit nggak Bu tentang Arabica dan Robusta ini? Silakan. Ya, Arabica Robusta itu satu acara yang kita kemas, memang singkat, very short episode, hanya sampai di 7 episode. Tapi itu waktu kita merespon apa yang dialami oleh para ibu, isu-isu semasa pandemi gitu Pak. Jadi kita mau bikin satu ya semacam tontonan, tapi yang membuat kita bisa selain refreshing, tapi juga mendapatkan satu insight yang positif gitu, bahwa ya pandemi ya rumah jadi sekolah, rumah jadi. Nah, kenapa namanya Arabica Robusta? Karena biasanya kan kita kalau ngobrol tuh senangnya di tempat kopi ya rata-rata ya. Karena ada 2 host, saya dan sahabat saya yang memang juga berinisiasi, beliau juga seorang pakar pendidikan. Jadi dari situlah kita bilang apa ya yang kira-kira bisa membuat orang sedikitlah punya distraksi ya untuk yang positif, untuk nggak melihat bahwa pandemi ini kayak neraka gitu. Makanya kita komentarin stresnya ibu yang harus jadi guru, rumah jadi kantor gitu kan Pak. Jadi itu bener-bener yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, Arabica Robusta membuka acara obrolan yang tadi saya sampaikan itu dengan cara juga memperkenalkan kopi-kopinya Indonesia gitu. Oh, Ya. interesting. Jadi kita juga bawa rencananya tuh, tadinya mimpi kita tuh once kita bisa syuting justru di tempat kopi itu gitu kan. Tapi memang ini kondisi-kondisi lah. Jadi ya ya udah. Cuman kita pelajari, kebetulan saya itu yang robustanya. Oh, oke. Arabica ada teman saya. Jadi kita bahas kalau itu kebagian Arabica dia yang kupas. Kalau kebagian Robusta ya jadi kita pelajari macam-macam, Mandailing, Gayo gitu ya, Lampung, kopi apa ya itu selama 7 kopi itu yang kita angkat. Itu cinta Indonesia. Kalau ada episode lanjutan kasih tahu saya kirimin kopi saya. Wow. Boleh nih. Ya. Let me know. Ya, for sure. Soalnya kita di Kopi Luwak, Bu. Luwak Liar. Ya. Oh ya. Luwak Liar tidak bisa memilih kopi itu Robusta atau Arabica. Wow, ya. Jadi they pick the sweet one only. Ya. Oke. Luwak kan nggak tahu yang mana Robusta, yang mana Arabica. So it's a blend between Arabica and Robusta naturally. Wow. Ya. Dan itu jadi nilainya tinggi justru ya? Ya, plus marketing tambah tinggi. Itu. Tapi selalu kalau ngomong kopi itu saya dengan teman saya itu emang kita punya kesukaan, jadi ya itu namanya. Kan banyak misalnya nama-nama jenis kopi yang lain ya, tapi mungkin Arabica Robusta ini yang paling populer lah, gampang untuk diingat juga. Iya. Oke. Bu, Ibu menulis The Beauty of Imperfection. Apa yang ingin disampaikan di sini, Bu? Being grateful atau being enough atau apa? Silakan, Bu.
Oke, the beauty of imperfection itu sebetulnya, itu saya ya, gambaran saya gitu seutuhnya. Karena apa, ini bukan bicara masalah, cukup atau ucapan syukur aja, tapi lebih kepada, eee, kesempatan karena gini, mata orang itu akan melihat kita bukan waktu kita jatuh, Pak, tapi waktu kita mau bangkit lagi dari kejatuhan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Berarti pernah jatuh, Bu? pernah, Pak, Oke. saya pernah mengalami hal yang tidak sangat menyenangkan, istilahnya betul-betul di luar. Makanya sekarang tuh saya seperti, "Is it me?" Nah, seperti itu. That's why saya bilang itu satu keindahan, waktu orang yang udah jatuh mungkin dicap orang udah tidak, kalau orang sekarang kan kalau zaman dulu tuh sering kita dengar mungkin kayak istilah sampah masyarakat lah, apalah seperti itu. Tapi bagaimana kita justru mau mau berdiri lagi. Nah, waktu berdiri ini dunia will see you, will watch you, will look up to you gitu. Jadi keindahannya justru, di saat kita mau kembali berdiri. Mau Karena stand up. nggak semua, siap untuk itu, Pak. Apalagi kalau kita mungkin ya, sosok yang misalnya orang-orang public figure, orang-orang kepercayaan, at least kita punya keluarga. Keluarga juga kan berarti look up to kita gitu kan istilahnya. Once kita jatuh, ini kan udah pandangan-pandangan itu kan membuat kita mungkin lebih sulit lagi untuk kita at least kembali aja, apalagi lebih gitu. Dan ini saya alami Pak secara nyata. Jadi saya pikir itu gambaran saya, nggak ada pesan-pesan sponsor lain ya, memang that's me. Apa yang membuat Anda bangkit, Bu? Saya melihat, ada 2 hal, Pak. Yang satu secara supranatural ya, itu adalah sebuah kekuatan yang membuat saya tidak dibiarkan mati saat saya mau bunuh diri, ya. Jadi itu saya pikir itu di luar kemampuan saya sebagai manusia, karena secara perencanaan istilahnya atau nalar nalar saya di saat itu dan semua, apa namanya, istilahnya depresi yang ada dan lain-lain, itu usia saya 15 tahun ya, Pak, bukan Wow, usia yang udah cukup dewasa. wow. Tapi saya udah bisa merasakan tekanan-tekanan. Nah, itu nggak mungkin kalau saya bisa switch balik gitu ya, untuk akhirnya Tuhan kirimkan satu orang yang membuat saya benar-benar jadi ya itu nggak terjadi ya, kalau terjadi saya nggak sama Bapak hari ini ya. Nah, terus udah gitu secara, supranatural saya melihat ada satu pribadi yang sepertinya memang masih ingin saya doing something itu on the earth, itu. Yang kedua, saya melihat bahwa kalau satu garis, in the bloodline, kita mungkin pernah gagal, saya harusnya menjadi pemutus kegagalan itu ke depan, gitu. Itu Wow. saya pikir karena itu generasi ya. Jadi mungkin saya punya pengalaman tentang misalnya, saya lahir di keluarga yang pernah, nyaris itu seberantakannya minta ampun gitu ya istilahnya. Tapi terus ada sesuatu yang baik yang terjadi, tapi kan orang pasti bilang, "Ah, buahnya nggak bakalan jatuh jauh-jauh lah," gitu Ya, dari ya, pohon. ya, 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 Dan saya ya. pengen the bloodline itu benar-benar cut off. Jadi maksudnya siapa lagi gitu. Kalau saya mati waktu itu, mungkin orang akan bilang, "Ya no wonder, ya nggak apa ya pasti, nggak heran lah," gitu kan. Saya agak rebellion Pak orangnya. Jadi saya pengen pakai rebel saya buat melawan, the negative things gitu Pak, right now ya. Itu Pak, jadi 2 itu. Secara supranatural saya melihat, kok saya ditolong ya, is it me? Artinya berarti ada satu satu kuasa yang masih pengen saya punya, something to do, ya. Dan yang kedua itu tadi, kalaupun ada bloodline yang buruk, kenapa bukan kita yang stop gitu. Ya itu bukan langsung mudah ya Pak, tapi ya paling tidak Bapak udah melihat saya hari ini dengan ya, dengan wow kata Bapak tadi ya. Dan turning moment-nya itu umur 15 itu, Bu? Iya Pak, umur 15 tahun. Oh, oh, Ya, karena saya, orangnya cukup kritis untuk melihat, jadi saya mungkin overthinking juga di saat itu dan lain-lain. Jadi saya ngeliatin hal-hal yang mungkin tidak lumrah di usia saya, tapi saya punya satu curiosity yang tinggi untuk melihat, "Kok begini, kok begitu?" dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat saya begitu marah dan kecewa, tapi saya tidak memilih untuk, bicara waktu itu. Justru saya pikir, "Ah, udah deh, mendingan daripada ribet, stop," gitu. Ternyata mendingan ribet, Pak.
gitu. Oke. Daripada stop sebelum waktunya ya. Oke. Iya, Ada bright side, ya, ada bright side on the ribet time ya, ribet moment. iya iya. Betul. Nah, Ibu menulis ini, it's amazing for me, it's amazing. Walaupun, saya pernah SD di Katolik, SMP saya di Kristen, tapi saya belum pernah mendengar kalimat ini, "You will never be crowned if you always back down." Mungkin ini from Christian's teaching, tapi it's amazing ya, it's a great message. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Bu? Ini kan seperti optimisme ya, Iya, untuk betul. kita ya. Kita harus stand up terus untuk berdiri terus. Iya. Silakan Bu dijelaskan. Iya, jadi, betul Pak, kalau dibilang dari, Christian, side ya itu udah pasti karena beberapa itu pasti akan mempengaruhi apa yang kita imani, itu udah pasti ya, apa yang muncul gitu. Tapi, dengan juga berjalannya banyak pengalaman yang saya alami itu juga membuat saya melihat bahwa, ya even though kalau di dalam apa yang saya imani itu kan, saya melihat bagaimana orang dimahkotai duri aja dia tetap mau berdiri teguh gitu ya, tegak gitu. Karena dia tahu, apa yang dia sedang lakukan, kira-kira seperti itu. Sekarang kalau kita, mmm, kita istilahnya relevansikan dalam kehidupan kita, maka saya kayaknya nggak bukan nggak sampai berduri amat lah gitu kan ya, nggak sampai berdarah-berdarah banget gitu. Tapi seringkali kita merasa tidak layak, jadi kita kayaknya nge-branding diri kita gitu, untuk berkata bahwa saya nggak segitu hebatnya, saya nggak layak. Akhirnya istilah kepala tertunduk. Bagaimana orang bisa memahkotai kita gitu istilahnya, atau kita sendiri memberi mahkota, memberi diri kita reward ya. Kalau kita sendiri dalam kondisi yang tidak percaya bahwa kita ini precious, kita ini diciptakan. Orang juga tahu kita tuh mulia, itu segambar dengan Sang Pencipta. Jadi buat saya no, nggak bisa gitu. Saya waktu nunduk, saya nggak lihat apa-apa, saya nabrak sesuatu, but the crown itu sebetulnya bagaimana saya sendiri gitu mencintai atau menerima diri saya. Itu satu satu apa ya, bukan hanya pencerahan, tapi itu iman, gitu. Itu Yes. iman, I call that faith. Di mana orang dia aja berdiri tegak waktu di mahkotai duri, siapa sih saya gitu istilahnya. Iya Ya iya itu itu iya itu itu iya. yang Ya, wow, saya belum sayangnya kayak ya, gini loh. sayangnya banyak yang menunduk sebelum sebelum perjuangan, Bu. Betul, Pak. Banyak orang menyerah, iya. Tapi memang tidak mudah sih. Cuman kalimat ya itu kan manusia, well, iya betul gitu, boleh. Tapi kalau seorang maksudnya gini, hewan atau binatang aja, dia akan mati-matian loh gitu, untuk perjuangkan hidupnya gitu ya, walaupun akhirnya memang mati gitu. Tapi dia nggak mau, kalau perlu berdarah-darah dulu gitu. Kenapa kita manusia katanya ciptaan lebih mulia dari binatang, dari tanaman gitu istilahnya. Kenapa kita pilih untuk nggak, ya salah nggak apa-apa gitu. Ada satu, apa namanya, satu kalimat dalam salah satu mentoring yang pernah saya dapat itu, bahwa gini, kita tuh lebih bagus, fail fast. Justru waktu kamu lebih cepat, ketahuan jatuhnya, maka kemungkinan kamu untuk kembali berdiri ataupun melakukan yang lebih baik lagi itu lebih cepat. Seperti Thomas Alva Edison, kita mungkin kalau baca ya, kalau dia nggak Iya iya. kebakaran dulu atau gagal, dia mungkin nggak tahu bahwa ada, "Oh ini," gitu, istilahnya gitu. Tapi ini perlu, apa ya, kalau mau saya bilang itu, ini nggak bisa begitu aja. Sebetulnya ini perlu, ketekunan juga, Pak, untuk kita bisa memahami bahwa hidup ini memang punya tujuan, gitu. Jadi kalau orang nggak punya tujuan, maka dia memang betul akan menunduk karena dia nggak tahu mau kemana gitu kan. But if we know gitu that we will, achieve that goal atau tujuannya kita mau kemana, maka kita akan dengan tenang walaupun banyak hal yang menghalangi, distraksi ada, macet mungkin kalau itu, kiasannya mobil ya, tapi kita tahu bahwa we'll be there gitu.
no matter berapa lama, apakah kita mau lewat jalur yang mana, tapi kita tetap harus ke sana. Dan seorang yang driving saat sesuatu, dia nggak mungkin nunduk. Kalau nggak, ya ambiar. Ya, ya, ya. Ini Ya, a lot of conditions, Bu, yang membentuk manusia seperti itu. iya, setuju, Pak. Ya, kasihan juga sebetulnya. Ibu menulis, keep loving each other because the time we have is very short. Keep forgiving each other because this is the only time we have. Keep Yes. choosing to be faithful because this is our only chance to be able to enjoy the shortness of life. Great enlightenment, Bu. Pak. Wow, ini sih Pengalaman apa, Bu, yang membuat Ibu menulis ini atau berpikir ini? Silakan. saya tuh saya tuh kan suka sama hal-hal yang art ya Pak ya, karena memang mungkin karena ayah saya juga suka nyanyi, main musik gitu. Kami di lingkungan yang saling mendukung soal art. Dari kecil saya udah dilesin piano, belajar nyanyi, terus sampai saya ngajar vokal gitu. Jadi cara saya memperhatikan sesuatu mungkin berbeda dengan orang yang mungkin tidak ada di atas sepatu saya istilahnya. Jadi artinya, which is mereka juga mungkin punya enlightenment atau punya pandangan atau sudut pandang tertentu. Tapi bagi saya tuh orang yang begini loh, mikir gini, when someone said that he or she love pasangannya gitu ya Pak, kok bisa tiba-tiba saling benci gitu? Itu yang pertama. Saya itu bermain-main di pikiran saya gitu. Kok waktu itu kayaknya kesannya wow, kayak menggebu-gebu, tapi kok tiba-tiba jangankan soal perceraian ya, tapi itu kondisi yang lain lagi. Tapi seperti gini, kok bisa at that moment kamu yang tadinya bilang I love you bisa diem, bisa marah, bisa kayaknya punya saya mikir kan gitu, maksudnya what happened gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat banyak kebencian itu muncul justru di relasi-relasi yang harusnya terbina dekat. Misalnya anak yang sangat benci ayahnya, lalu dia bilang bahwa saya ini korban ayah. Saya ini korban figur ayah yang nggak ada. Fatherless generation, mereka bilang. Dan saya jadi kayak begini. Jadi seolah-olah kalian harus ngerti dong ini. Dan itu kan berarti ada sesuatu yang melek gitu, ada sesuatu yang terputus gitu. Lalu saya pikir, oh ternyata ada ego manusia yang memang tidak kita sadari waktu orang itu lagi berhadapan sama kita. Jadi sometimes berkumpul itu baik, yes. Tapi ada jarak untuk beberapa saat, itu justru memurnikan waktu kita berani berkata I love you tanpa berkata I love you. When we said I love you, tapi untuk hal-hal yang bagus, hal-hal yang mungkin terbawa perasaan, ya mungkin itu jadi sesuatu yang akhirnya jadi murahan gitu ya. Tapi waktu kita nggak berkata I love you, but we do love gitu, we do love. Itu yang membuat saya melihat bahwa harusnya setiap kita, kalaupun lagi marah, kita biarkan punya ruang untuk kita sadari bahwa kalaupun dia nggak ada, itu pasti akan lebih menyedihkan. Tiba-tiba terjadi pandemi, Pak. Di situ saya bilang, wah ini dia nih. Tadinya bisa pelukan, kalau ketemu, bisa kumpul-kumpul. Sekarang itu kayak mimpi, kayak barang langka. Hanya untuk bertemu. Baru ada di tahun 2020 istilah virtual hugs, virtual party gitu ya. Even virtual wisuda gitu. Bayangkan, dan waktu saya kehilangan ayah saya di 2019, saya merasa tidak ada hutang atau penyesalan. Karena semasa ayah saya hidup, itu saya betul-betul tidak mau melihat sosok dia sebagai orang yang punya kekurangan. Tapi saya melihat justru hal-hal yang saya nikmati karena saya tahu waktu dia nggak ada lagi nih. Nah, itu yang saya nggak mau gombal gitu kan. Banyak orang selalu bilang I love you. Atau sekarang nih banyak orang bercanda gini, oke dear, yes, iya sayang gitu. Even bukan ke pasangan gitu kan, bukan juga pacarnya. Sekarang kayaknya common ya kalimat-kalimat, "Hai babe, apa kabar?"
"Hai, halo darling," gitu. Kalau dulu itu kan kesannya cuman buat, siblings, suami istri atau partner pacaran istilahnya. Konotasinya romantic, moment. But now, kayaknya kan orang kok gampang aja sih, "Hi babe," padahal belum tentu kenal gitu kan. Nah, which is good walaupun lucu gitu. Tapi lebih dalam daripada itu, beranikah kita waktu berkata mengasihi dan kita akan tetap konsisten bahwa cinta itu adalah perjuangan untuk siap dilukai. Jadi ada buku yang saya baca juga, Mencintai Hingga Terluka. Jadi banyak orang bilang, "Ya nggak mau dong." Wah, jadi saya bilang, "Oh ya berarti lo jangan mencintai kalau gitu istilahnya." Nah, jadi saya cuma bilang, waktu kan kita nggak pernah tahu. Satu orang pernah merancang bahwa kematiannya mungkin bla bla bla, but now during the pandemic, kita lihat ya bahwa bahkan waktu dia perlu keluarganya berkumpul, nggak bisa. Mau video call, udah nggak bisa. Di pemakaman pun, walaupun memang betul, dia juga nggak rasakan lagi kan, Pak. Tapi kita bisa bayangkan kalau itu posisi kita gitu, seperti apa. Makanya saya nggak mau ada penyesalan di hidup saya. Makanya saya selalu bilang ke orang untuk, "Udah deh, benci-benci, entar juga kalau dia mati lo nangis," gitu. Saya suka bilang gitu, "Entar kalau dia nggak ada juga lo kehilangan, nyari-nyari," gitu loh. Jadi mendingan nggak apa-apa deh, dia nyebelin, ya udah, ambil waktu sedikit aja, mundur dikit lah untuk ini, tapi renungin dan entar juga kangen, daripada malu kan bilang, "I love you," terus ya gitu. Saya suka ganggu-ganggu orang untuk encourage gitu ya, orang apalagi pasangan atau siapapun seperti itu. Karena kita butuh ruang, Pak. Jadi jangan sampai kebencian itu mematikan rasa, tapi biarlah kita mundur sebentar lah. Kalau orang bilang tiarap, bentar lah gitu. Ya, tiarap itu kan nggak berarti kita nyerah atau kalah kan, gitu, Pak. Aduh, Oke, Bapak ini, saya belum pernah ditanya loh tentang tulisan-tulisan saya. Saya jadi bersemangat juga. oke. Tapi Ibu kan ya hampir 3 kali menulis short short time of life. Itu ada nggak, ya selain yang mungkin Ayah tadi, ada klik moment, Bu? Ada, "Wow, life is short," gitu? Eee, Ayah saya sih paling dekat, itu momen yang paling berharga sih buat saya. Tapi yang lain-lain adalah begini, saya tuh orang yang paling senang melayani di tempat bencana. Iya Ya, iya. jadi Ya 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 ya, ada foto foto masjid itu, wow banget itu, Bu. itu saya ke Lombok Utara, Pak. Lombok Utara itu paling parah saat, gempa Lombok pada tahun 2018 kemarin itu, Ya, kita eee, di sana juga waktu itu. iya, banyak orang datang lihat ya, dan saya kebetulan kenal dengan salah satu, pejabat daerah di sana, jadi saya artinya begini, saya bisa masuk tanpa mereka, berpikir yang tidak-tidak, karena kan itu sangat sangat sensitif ya, gitu. Kadang-kadang kita membantu itu sensitif, gitu. Dan saya nggak mau bawa bendera apapun, saya bawa, kemanusiaan, ini saya, gitu. Dan di sana tuh saya betul-betul, saya bilang, "Wow, ternyata untuk membangun sesuatu butuh waktu yang sangat panjang, tapi untuk merusak sesuatu cepet banget gitu, nggak perlu waktu yang sangat panjang, bahkan nggak bisa disamakan dengan saat kita mungkin mengumpulkan dana untuk membangun sesuatu." Jadi itu yang membuat saya lalu saya berkumpul dengan anak-anak di sana, bantu mereka pasca, trauma ya. Jadi trauma healing buat anak-anak di sana, share sesuatu karena saya guru nyanyi, jadi nyanyi kan pasti anak-anak suka, siapapun orang seneng nyanyi. Jadi saya, walaupun saya sedikit harus masuk atau penyesuaian ke budaya mereka karena budaya mereka kan suka dangdut misalnya, saya nggak pernah nyanyi dangdut, eee, dan dangdut juga punya punya apa, butuh keahlian khusus kan bisa untuk menyanyikan itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Lalu mereka minta diajarin bahasa Inggris, ya apa yang saya bisa saya share gitu. Terus mereka cerita, megang iPad, main game sama-sama. Saya nggak mewakili lembaga apapun, ataupun enggak, betul-betul, saya tergerak aja untuk itu. Nah, itu yang saya pernah lakukan, lalu saya pernah Palu juga ya, dan bikin acara waktu itu Natal bersama di tengah-tengah, porak-poranda tanah bentuknya dan lain-lain gitu ya. Dan, saya seperti nggak mau berpikir bahwa mereka lagi kehilangan sesuatu, karena
yang paling penting adalah waktu kita diberi kesempatan hidup kan itulah orang-orang yang mestinya kita jaga dan kita kasihi juga hargai. Jadi ya udah itu yang saya bawa. Saya juga pernah waktu itu ke waktu lumpur porong, Pak. Oh, Saya Lapindo, ya. Lapindo, Pak, Ya, waktu ya. itu. Saya pernah diajak untuk karena mereka banyak sekali yang stres ya. Karena begitu tiba-tiba dan banyak hal-hal yang wow gitu ya. Saya pikir waduh, saya juga bingung kenapa saya mudah diajak buat tempat-tempat seperti itu, Kak. Kemudian saya juga melayani di beberapa kali di Nusa Kambangan. Jadi Oh. saya suka sekali di tempat-tempat di mana mungkin orang tidak mau mikir untuk mau ke sana gitu, Pak. Bukan cita-cita orang gitu, Pak. Oke. Siapa sih yang mau nyanyi gitu kan lagi di tenda-tenda gitu kan istilahnya nggak ada listrik, nggak ada kenyamanan gitu. Tapi nggak tahu, mungkin tiap orang panggilannya berbeda ya, Pak. Tapi itu yang membuat saya makin menghargai bahwa waktu masih ada. Harusnya kita bisa nikmati itu dengan maksimal, sehingga waktu kapanpun orang itu pulang, saya maupun orang itu nggak ada penyesalan. Tapi kita lagi menghargai sesuatu. Saya pernah bilang gini ke anak saya, "Kalau kamu mati, kamu mau dikenang orang sebagai apa?" Terus dia bilang gini, "Saya pengen dikenang orang, saya pemain musik yang jago." Karena anak saya suka main gitar, yang anak pertama saya. Dan dia kan tatoan tuh ceritanya. Jadi dia bilang waktu itu juga karena kemarahan dia tatoan, terus dia bilang, "Saya mau dikenang sebagai orang yang tatonya keren banget," dia bilang. Terus saya bilang gini, "Orang yang punya tato lebih bagus, ada nggak?" "Ada," dia bilang. "Yang main musik yang lebih jago dari kamu ada nggak?" "Ada." "Oh, berarti kamu sekali dikubur, lupa deh orang." Saya bilang gitu. Dia, "Apa?" Saya nggak diajak ngomong tuh, Pak, berapa hari. Serius tuh. Tapi saya tahu itu masa proses dia gitu untuk melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda. Terus dia berapa hari kemudian, dia ketok kamar saya, kebetulan saya di kamar, dia bilang gini, "I want to ask you something." "Apa?" Saya bilang, "Kalau mama mati, mama mau dikenang sebagai apa?" Dia tanya balik ke saya. Saya bilang gini sama dia, Saya nggak mungkin mati." Saya bilang gitu. Dia bingung. Saya nggak mungkin mati. Karena saya sedang mencetak orang-orang yang jauh lebih potensi dari hidup saya. Jadi kalaupun saya dikubur, spirit saya tetap ada. Saya nggak akan mati. Itu saya bilang sama dia. Di situ tahu nggak, Pak? Saya baru lihat itu anak tatoan. Dia nangis dan peluk saya. Wow. Saya Wow. bilang, hah? Saya pikir dia mau ngambek lagi nih sama saya. Mau bertambah berapa hari lagi gitu. Karena mungkin ego dia ya. Karena itu kan dia laki-laki. Dia merasa jawabannya udah asik banget gitu. Tapi saya cuma mau bilang bahwa once kita udah selesai, ya udah. Tapi apakah kehidupan yang kita bawa itu akan bisa dilanjutkan? Itu the big question. Makanya saya nggak mau menyimpan sesuatu. Kalaupun saya marah atau kecewa, biasanya saya pilih diam, lalu back off dulu. Saya juga manusia. Pasti saya kalau dilukai, ya berasa gitu kan daging kita. Tapi saya nggak mau sampai melontarkan kebencian. Apalagi sumpah serapah, apalagi menurunkan kebencian lagi kepada orang lain. Nah, which is stop gitu. Jadi ya itu yang saya rasakan dan hari ini saya betul-betul apa ya kayak lagi apa yang saya pernah buat tuh tiba-tiba bapak pengen nanya-nanya gitu ya. Jadi buat saya tuh oh berarti benar ya kita nggak perlu takut kapan orang membaca tulisan kita gitu. But once pasti ada orang-orang yang akan digerakkan untuk menggali sesuatu yang baik atau positif untuk mempengaruhi orang lain. Makanya saya bilang I'm so blessed to know you. Ibu, Itu. setiap setiap membantu yang di daerah bencana di Palu, di Lombok dan sebagainya, itu increasing your wisdom apa enggak, Bu? Pasti Pak, pasti. Wow, rasanya kan wow, amazing gitu loh. Pasti banget Pak. Saya sampai tidak berpikir gini, itu padahal cukup berbahaya. Ada resiko, ya. Kedua, kita kan nggak tahu apalagi kalau yang gempa. Kita nggak tahu apakah itu bisa terjadi lagi di tengah-tengah kita ada di sana. Kedua yang saya bilang tadi loh Pak, tentang isu SARA, ya. Bisa aja kan, itu pasti akan jadi sensitif. Apalagi di lokasi tempat saya ke sana itu bukan orang yang cukup beragam, gitu. Jadi bagi saya, wow, saya kayak udah nggak ada rasa takut. Jadi nggak hanya sekedar wisdom, but kayak ada courage gitu ya. Ada satu
oh begini ya rasanya waktu orang perang dan dia ingin membela sesuatu gitu yang dia percayai untuk dimenangkan. Kayak gitulah kira-kira. Jadi kayaknya, nggak apa-apa deh, kalaupun gitu istilahnya. Itu saya bisa dapetin. Kalau cuman memperhatikan kenyamanan, mungkin rasa-rasa heroik, rasa-rasa, pengorbanan itu nggak seberapa gitu, Pak. Itu dan kalau wisdom udah pasti. Karena saya bisa melihat orang yang tetap bisa ketawa, apalagi anak-anak ya, Pak. Padahal mama papanya meninggal, ketimpa, dia bisa dibawa lari sama kakaknya. Mereka cuma tinggal berdua, ada yang seperti itu. Lalu juga kan saya juga, apa namanya, cukup ada di masa, salah satu yayasan dan apa namanya, panti asuhan yang menampung anak-anak korban, waktu itu kerusuhan. Jadi saya juga bergaul sama mereka gitu ya. Itu, letaknya di Jawa Tengah, di Ambarawa. Saya juga masuk ke dimensi mereka, dengar cerita gitu bahwa kakeknya ditembak, kemudian dia bisa pura-pura mati supaya nggak benar-benar ikutan mati di samping jenazah orang yang mereka kasihi. Dan buat saya, wow! Dan mereka bisa waktu mereka nyanyi, beraktivitas dan hari ini saya udah kenal mereka lebih dari 20 tahun dan ada anak-anak yang udah mulai ke marketplace ya, bahwa sebelumnya saya lihat traumanya tinggi, tapi mereka mengalami pemulihan. Jadi buat saya, wow! Dan saya ada di tengah-tengah untuk melihat atau menyaksikan itu. Bagi saya, oh, itu seperti reporter perang, Pak, yang masih tetap bisa hidup di tengah-tengah, eee, gambar atau situasi yang harus dia ambil. Dan saya bisa nangis, Pak, di perjalanan hanya wow, buat nggak speechless gitu buat lihat itu. Ya kira-kira itu, Pak. Jadi more than a wisdom, apa yang baru gitu ya. Tapi kayak, wow deh, gitu Iya, deh. iya, iya. Ibu hari ke berapa ke Lombok itu? Itu tunggu sebentar ya, mungkin 1 minggu. Oke, oke. Soalnya gempanya kan sampai 5 hari ya kalau nggak salah. Betul, Iya, iya. itu 1 minggu. Bahkan di tengah-tengah saya di sana masih, Masih mhm. iya tapi di bawah 5 lah, atau di bawah 6 paling tinggi. Ya goyang, saya tidur di tempat yang nggak bisa dikunci, ya kan. Saya pikir ya kalau di tenda, kalau di mana pun, lihat dapur umum, apa ya, kadang-kadang saya harus berhadapan dengan hal-hal yang, nggak pernah saya pikir dan lain-lain, tapi ya itu tadi, ya itu kesempatan saya, mungkin itu kesempatan saya untuk melihat mereka. Sekarang juga one day saya ketemu mereka lagi, mungkin mereka jangan-jangan udah jadi apa gitu kan, ya tinggal memori-memori dan itu membuat saya pengen waktu mereka tahu saya, at least mereka bisa merasakan ada orang yang peduli, ada orang yang bersama-sama di saat-saat sulit gitu, Pak. Apa Bu yang membuat oh ya, oke, tentang short life itu dan itu kan sesuatu yang lainnya, Bu. Tetapi apa yang membuat Ibu berani untuk ke tempat bencana-bencana itu, Bu? Eee, Sama sih seperti yang saya tulis juga Tentu bahwa ya, tentu kan itu untuk menghibur lah, membantu lah, tetapi kan mesti ada satu keberanian di dalam diri, saya harus ke sana. Apa itu? wah, saya tidak, gini, tidak ke semua tempat langsung klik, itu udah pasti. Saya cukup karena saya mungkin seniman ya, jadi kadang ada intuisi yang juga bermain dan lain-lain, tapi once karena waktu itu jadi kalau Lombok begini, kejadiannya waktu udah dengar berita, saya langsung telepon orang yang memang saya tahu lagi tinggalnya di Lombok. Dan dia tiba-tiba bilang, "Semua mati lampu, rumah hancur, ini kalau udah mati telepon berarti gue udah nggak bisa ini lagi ya, karena udah nggak ada baterai," gitu kan segala macam. "Oke, tapi kamu baik-baik aja?" "Iya, baik-baik aja." "Oke, oke, oke." Saya cuma bilang begitu, udah. Terus saya tuh mikir, "Hah, saya bisa apa ya?" Gitu ya. Sementara kan dia masih hidup loh gitu. Ya kalau perkaranya udah nggak ada, beda. Terus at least ya waktu itu saya merasa, oh ada yang saya tahu, itu yang pertama. Karena itu yang paling umum pasti orang rasa. Karena kita kenal, karena kita tahu, maka pasti, empati kita muncul gitu ya. Itu secara normal. Tapi setelah itu kan pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain, betul kan, Pak? Satu, biaya. Kan saya bukan membawa bendera, organisasi gitu kan. Saya bukan sedang diutus dan saya dikirimin duit tiket gitu kasarnya. Iya, iya, iya. Biaya.
lalu, apa yang menjadi jaminan gitu kan. Nah biasanya sih saya memang, apa ya, saya selalu apapun, biar kecil apapun Pak, saya biasanya suka tanya sama Tuhan gitu, saya bilang, "Ini saya pergi nggak?" Gitu. Terus kalau pergi buka jalan deh, kayak gitu. Saya punya cara komunikasi yang mungkin ya tiap orang beda-beda, tapi itulah saya gitu. Jadi, saya mau pergi, saya pengen, tapi, ada keterbatasan-keterbatasan, ada hal-hal yang harus saya persiapkan. Kalaupun iya, buka aja jalan. Dan biasanya kalau memang klik dan harus pergi, itu kayaknya nggak pakai lama. Tiba-tiba ada aja segala macam yang membuat saya ya bisa ke sana, bahkan waktu itu saya bisa tinggal cukup lama, mungkin hampir 1 bulan ya. Jadi saya 2 kali datang. Datang 1 minggu, saya balik, maaf kata nih Pak, saya sempat diare dulu Pak. Oke, Karena kan di sana kondisinya Bapak mungkin tahu sendiri juga. worse. Jadi, Iya. waduh, jadi saya balik, terus udah gitu, tapi ya itu ya, 1 kali saya datang itu mungkin bikin saya juga jatuh hati gitu kan. Jadi once datang kedua, saya betul-betul stay sampai malam tahun baru saya justru di sana loh, orang lain mungkin lagi seneng-seneng atau bagaimana gitu ya. Iya, iya, iya. Ya udah nggak apa-apa juga gitu. Jadi Sendiri, Bu? Sendiri itu? saya sendiri Pak, berangkat sendiri. Oh, wow, wow. Ya, ya. Memang saya punya Mas kenalan di sana yang tadi saya bilang, cuman dia juga dalam kondisi yang kena juga kan. Tapi, eee, apa ya, kebetulan juga kan memang ada keluarga mama saya masih di sana, tapi mereka di Lombok Barat. Saya malah nggak nginep di tempat keluarga, malah saya berbaur ke Lombok Utara gitu. Kan cukup jauh, 2,5 jam juga gitu dari barat ke utara itu. Jadi ya hal-hal pertama pasti kalau kita ada koneksi dengan seseorang atau sesuatu atau momen, pasti itu kita punya, keterikatan emosi, walaupun kita tapi hal-hal lain adalah waktu saya juga tahu bahwa, ya ini kesempatan juga gitu, buat saya bisa share something good ya untuk orang lain, dan nggak pakai istilahnya pesan sponsor, tidak ada kepentingan, nggak ada kan kepentingannya apa gitu. Saya merasa ini bagian saya, mereka adalah saya gitu. Jadi ya ini yang bisa saya buat gitu, Kak. wow, wow. You must be crazy, Bu. I am, I am. Tapi bener loh, Pak, banyak orang bilang ini, "Lo sih udah gila kayaknya." Gitu, Pak. Iya, 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 mesti kalau saya lihat ya, pasti di kumpulannya Ibu pasti, wah, kamu udah gila. Gila. Dia bilang, "Apa sih? Apaan sih? Kirim duit aja." Ya kan, titip aja gitu. Saya bilang, "Beda rasanya. Kalau kirim duit, oke, itu juga nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau saya punya kesempatan, saya bisa ada di tempat di mana mungkin ya, situasi kita akan berbeda, walaupun tiap orang punya punya bencana dalam tanda kutip masing-masing atau perjuangan sendiri. Tapi waktu kita di situ, Pak, pasti Bapak punya juga kan rasa yang berbeda. Di tengah-tengah situasi seperti itu masih bisa bersyukur, bisa ketawa, kayak di banjir, anak-anak masih bisa berenang malah gitu kan. Kan banjir kok berenang gratis, di foto-foto, happy-happy. Bagi saya, wow, coba di mana gitu. Jadi nggak, ya udah nggak apa-apa. Ya, I am crazy. Yes, I am. Wow, wow. Wow, amazing, Bu, amazing. Oh, thank God, Pak, bener-bener, saya juga ya dan waktu itu juga di Palu tuh kan nggak gampang, tapi kalau Palu saya bersama-sama dengan satu organisasi. Cuman mereka bilang, "Mau nggak?" Oke, saya oke aja. Ya, jadi ada beberapa yang memang, ada kesempatan ya kayak tadi saya bilang, kalau saya mau aja tiba-tiba saya punya mau. Jadi gini, saya selalu bilang ke orang-orang, setiap orang tuh bisa, masalahnya mau apa nggak mau, gitu. Yes, yes. Jadi ya saya mau gitu. So, saya cuma bilang, "Saya mau loh. Kalau mau ya utus saya," gitu. Jadi ya oke kalau saya mau. Walaupun, saya bisa tapi atau saya punya kemampuan untuk, mencukupi semua hal untuk menuju ke sana pun kalau saya nggak mau ya kan kelar cerita juga. Tapi saya memilih untuk mau deh, mau dulu. Ini sedikit intermezzo ya, Pak. Saya ingat banget waktu saya SMA, saya cuma bisa main piano dikunci satu kunci doang waktu itu, C. Piano itu nggak bisa ditranspos. Guru saya selalu bilang gini, "Siapa di sini yang bisa main piano? Banyak orang lebih jago dari saya tapi nggak mau." Saya ngacung angkat tangan, "Oh kamu bisa?" "Bisa." Padahal mereka nggak tahu bahwa saya tuh cuma main di satu kunci.
pas si pembicaranya muncul, pendetanya, karena kan itu untuk ibadah ya. Saya main semua di C. Si pendetanya kalau ketinggian dia minta diturunin. Dalam hati saya, mau main kemana lagi? Ini kuncinya saya cuma tahu di situ. Ada yang kerendahan minta dinaikin. Saya pura-pura nggak lihat. Pokoknya kan ya, ibadah kan nggak mungkin di stop dong ya kan. Jadi selesai. Saya rasa lucu. Tapi di antara semua hal konyol yang saya lakukan, tetap aja saya sudah membantu jalannya ibadah saat itu. Yes. Bukan karena pinter, Iya, bukan karena punya kesanggupan, tapi karena bilang mau. Iya. Karena respon, udah gitu. Sekarang sih ya udah nggak takut Pak, kalau disuruh orang gitu, enggak lah, nggak malu-maluin, nggak disuruh turun ya oke, bisa turun gitu ya. So itu sedikit tentang saya, makanya mungkin kalau Bapak bilang gila, yes. Iya. Amazing. Wow. Wonder Woman, Bu. Wow. Wanita hebat. Thank you so much, Bu, untuk waktunya. It's amazing to know you. Wow. Sama Pak. Dulu saya padahal rutin ke Surabaya loh, ini sekarang Oh, tidak. oke. Iya. Kabarin. Nanti kita Temuan. ajak makan di mana gitu. Oh boleh Pak. Boleh. Terima kasih, Bu. Selamat beraktivitas. Pak ya, sukses Pak ya. Ya, thank you so much. Sama-sama. Amazing woman. Thank you. Thank you. Bye-bye, Bu. Bye. Bye.